Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini atau petang hari ini kita bisa berkumpul dan kita belajar bersama-sama di kajian online for kids bersama Kak Fikri seperti biasanya di hari Ahad ba'da maghrib. Nah, pekan ini materi kita insya Allah akan melanjutkan fikih sholat for kids, adik-adik ya. Kita akan mengenal sholat dari mulai sejarahnya hingga nanti kita bahas hal-hal yang sangat penting ya. Dan sekarang kita akan mengenal waktu-waktu sholat ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, Kak Fikri membagi materi pada kajian kali ini menjadi dua bagian. Yang pertama, awal waktu sholat. Yang kedua, akhir waktu sholat. Harapan Kak Fikri, kalau kalian mengenal awal dan waktu sholat, ya, kalian bisa menjadi anak-anak soleh-solehah yang kalau sholat itu tepat waktu, yang sholat itu disiplin, yang ketika sholat itu atas kemauan sendiri, udah nggak perlu disuruh-suruh lagi adik-adik ya. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Nah, nih kalian hafalkan ya. Kalau kalian nanti ditanya, emang sholat itu ada waktu-waktunya? Iya, mana dalilnya? Mana buktinya? Kamu buka aja tuh di surat An-Nisa ayat 103. Terus kamu baca deh ayatnya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi adik-adik rahimakumullah ya, salah satu tanda-tanda orang beriman adalah menunaikan sholat ya di waktu-waktu yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Nah, adik-adik rahimakumullah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Namun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak berkata dan tidak berperilaku seenaknya, apalagi ketika mengajarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, setiap perkataannya, setiap perilakunya, perbuatannya itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan setiap perkataan beliau itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak membuat cara atau peraturan sendiri dalam beribadah tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam masalah sholat juga begitu adik-adik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berguru secara langsung dengan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian ingat pada kajian pertemuan yang lalu ketika kita membahas sejarah sholat, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat, maka setelah itu malaikat Jibril selalu mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu-waktu tertentu adik-adik. Di waktu-waktu tertentu seperti apa Kak Vicky? Aku jadi mau tahu nih. Nah, adik-adik rahimakumullah, di sini Kak Vicky membawakan hadis ya yang sahih insyaallah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi sama malaikat Jibril adik-adik. Kak Vicky, Nabi Muhammad menerima wahyu ya? Bukan. Dalam kondisi ini atau waktu ini Nabi Muhammad akan diajarkan waktu-waktu sholat, terutama di awal-awalnya ya. Nah adik-adik rahimakumullah, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Jibril langsung ngomong sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangun dan sholatlah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat zuhur sendiri Kak Vicky? Tidak adik-adik, Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril alaihi salam. Emangnya begitu Kak Vicky? Iya, karena ya adik-adik rahimakumullah, guru seluruh para nabi dan rasul itu adalah malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar baca Qur'annya ya dengan malaikat Jibril alaihi salam. Biasanya nih kalau misalkan orang-orang yang hafal Qur'an adik-adik, terus dia menyetorkan hafalannya atau bacaannya kepada guru-gurunya yang bersanad, biasanya nanti dapat sanad, ada namanya misalkan Fulan bin Fulan belajarnya sama Syekh Fulan terus kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belajar Qur'annya atau belajar ngajinya sama malaikat Jibril, dan malaikat Jibril alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Nah sholat juga begitu adik-adik. Makanya ya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Jadi kalau kita sholatnya sesuai sunnah Nabi Muhammad, kita sudah sholat sesuai dengan perintah Allah. Begitu adik-adik ya. Jadi ya kita lanjutkan hadisnya. Ketika malaikat Jibril sholat ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bilang, sholat zuhur itu, malaikat Jibril tuh bilang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sholat zuhur itu ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Maksudnya gimana Kak Vicky? Nah kalian bisa lihat di gambar ya adik-adik ya. Kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira gambarnya itu mataharinya tepat berada di atas kepala si anak itu atau agak geser sedikit adik-adik? Agak geser ya. Iya agak geser ke arah
ke arah barat adik-adik. Jadi bukan mataharinya tepat di atas kepala si anak tersebut. Nah, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini waktu sholat zuhur. Kalau misalkan kamu lihat matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka sholatlah dan kumandangkanlah azan. Nah, nanti kita belajar sejarahnya azan adik-adik. Ya, seru deh, ya. Nah, kemudian adik-adik rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad SAW sholat zuhur bersama malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun kembali datang kepada Rasulullah saat waktu asar. Dan beliau alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangun dan sholatlah. Lalu Nabi SAW pun sholat asar ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Nah, adik-adik perhatikan deh, ya, bayangan anak ini kira-kira sama atau lebih kecil atau lebih besar daripada bayangannya? Sama ya? Panjangnya sama. Berarti kalau misalkan kalian lihat bayangan kalian tingginya atau panjangnya sama dengan badan kalian, itu tandanya sudah masuk waktu asar adik-adik. Ya. Dan biasanya mataharinya sudah menjelang sore, ya. Mataharinya sudah ya kira-kira sudah condong ke arah barat sekali adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad SAW sholat asar, malaikat Jibril datang lagi, ya, ketika waktu maghrib. Dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangun dan sholatlah. Lalu Nabi SAW pun sholat maghrib ketika matahari sudah terbenam. Nah, biasanya adik-adik nih pemandangan kalau maghrib kayak gini ya adik-adik ya. Langitnya merah keoren-orenan. Tapi kajian kali ini si oren gak kafiki aja adik-adik ya. Ya. Warna langitnya oranye seperti ini ya. Warnanya merah keemas-emasan. Ini berarti tandanya waktu maghrib. Kalau orang berpuasa berarti dia boleh berbuka. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, setelah Rasulullah SAW sholat maghrib, kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad kesekian kalinya di waktu Isya. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi sama Nabi Muhammad, Muhammad bangun, sholat, ya. Lalu beliau pun sholat Isya, ya, di waktu langit itu sudah mulai hitam dan merah senja di langit itu sudah hilang. Biasanya adik-adik kalau waktu Isya itu awal malam, ya. Langitnya itu sudah hitam, udah muncul bulan dan muncul bintang-bintang, ya. Kak Vicky, kalau mendung gimana? Nanti Kak Vicky ajarin ya adik-adik ya. Kalau misalkan mendung gimana, nanti Kak Vicky kasih tahu ya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, Rasulullah SAW pun habis sholat Isya bobo tidur, ya. Sampai sepertiga malam beliau sholat, lalu beliau bobok lagi karena itu sunnahnya adik-adik ya. Ya, kemudian adik-adik malaikat Jibril datang ketika waktu subuh. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangun, ayo sholat.
Nah, iya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat subuh, ya, ketika muncul fajar. Kalau dalam istilah fikih adik-adik namanya fajar shadiq. Fajar shadiq tuh kayak gimana Kak Fikih? Ya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, al-khaytul abyad. Jadi langit itu adik-adik ada seperti warna putih. Nah, nih kayak Kak Fikih kasih gambar nih adik-adik ya. Bisa kalian lihat, cuma ini gambarnya kurang tepat adik-adik. Ada gambar oranye-oranyenya begitu. Kalau yang Kak Fikih pernah lihat di kitab-kitab para ulama, ya, gambarnya itu jadi adik-adik ya, ini dataran bumi ya. Lalu di atasnya itu ada cahaya putih. Apa namanya, cahaya putihnya itu kayak kayak al-khayt, seperti garis gitu adik-adik, garis panjang gitu, warnanya putih ya. Itu berarti tandanya adalah tanda sholat subuh ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat subuh ketika fajar telah muncul, atau fajar shadiq telah muncul. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat ya. Waktu sholat zuhur adik-adik adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Lalu waktu sholat asar ketika bayangan itu panjangnya sama dengan apa? Dengan benda. Misalkan ya, kalian tingginya 120 cm. Kependekan dong. 140 cm adik-adik misalkan. Bayangannya juga sama, panjangnya 140 cm. Berarti itu tanda awal sholat asar. Nah, berikutnya sholat maghrib. Kapan? Ketika matahari terbenam dan langit sudah mulai memancarkan apa namanya? Warna kemerah-merahan, warna senja. Nah, begitu adik-adik. Adapun ketika waktu Isya, warna merah di langit sudah hilang dan langit sudah mulai gelap dan muncul bintang-bintang. Seperti itu adik-adik ya. Nah, ini adalah awal-awal waktu sholat. Kak Fikih mau tanya, siapa yang bisa nyebutin awal waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh? Dari yang ikhwan dulu, siapa yang mau sebutkan? Sebutkan namanya, dibuka. Silakan, siapa? Atau yang putri dulu, yang akhwat dulu, silakan. Matahari doang. Caca mau baca. Caca tahu emangnya. Ayo, siapa lagi? Kak Fikih hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada yang mau, berarti kita lewati. 1, 2, 3. Ya, nggak ada yang mau. Oke deh, kita lewatin ya. Dan sholatlah lalu Nabi. Baik, Rasyidan, mikrofonnya dimatikan ya. Nah, kita masuk yang kedua adik-adik rahimakumullah. Akhir waktu sholat. Nah, adik-adik, kita masih membawakan hadis yang sama dari Jabir bin Abdullah. Nah, adik-adik, hari itu sudah selesai. Nabi Muhammad sudah tahu waktu awal-awal sholat. Diajarin sama siapa? Nabi Muhammad diajarin sama siapa? Malaikat Jibril. Jangan salah ya. Ntar kalau ditanya Nabi Muhammad diajarin sholatnya sama siapa, jawabnya malaikat Jibril. Jangan bilang malaikat Israfil ya. Nanti kalau malaikat Israfil tiup sangkakala,
kiamat dong. Nah, adik-adik, besoknya malaikat Jibril datang lagi. Ya. Malaikat Jibril mendatangi ketika waktu zuhur menjelang waktu asar. Malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, "Wahai Muhammad, bangun dan sholatlah." Lalu beliau sholat zuhur ketika bayangan semua benda sama, panjang dan dengan aslinya. Hah, Kak Vicky? Bukannya itu awal waktu sholat asar ya? Kan awal waktu sholat asar tadi panjang benda sama bayangannya sama. Iya adik-adik, itu adalah akhir sholat zuhur. Nah berikutannya, malaikat Jibril alaihi salam pun datang lagi adik-adik, ya, ketika asar. Dan malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, bangun dan sholatlah." Lalu beliau sholat asar ketika panjang bayangan semuanya sama. Ya, dan maaf Kak Vicky salah. Ketika panjang bayangan semua benda, bayangannya 2 kali lipat adik-adik. Ya. Nah, ini adalah waktu akhir sholat asar. Jadi kalau misalkan bayangannya orang ini misalkan 1 telapak tangannya adik-adik, bayangannya 1 telapak tangan, ada 2 telapak tangan, berarti itu akhir waktu sholat asar. Oleh karena itu makanya adik-adik rahimakumullah, para ulama itu membawakan sebuah bab khusus tentang sholat asar agar tidak menunda-nunda sholat asar. Ya, jadi kalian nih kalau dengar adzan asar, Allahu Akbar, langsung sholat. Yang laki-laki langsung ke masjid, yang perempuan ambil air wudhu, siap-siap sholat asar. Jangan ditunda kecuali ada uzur. Ya, kalau misalkan kita sering menunda-nunda sholat asar adik-adik, bahaya. Bahayanya gimana Kak Vicky? Nah, pada kajian berikutnya nanti Kak Vicky akan membahas ya keutamaan menjaga waktu sholat dan dosa-dosa melalaikan sholat. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, malaikat Jibril kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad ketika sholat maghrib. Ya, tapi waktunya sama. Ya, dengan waktu kemarin malaikat Jibril datang, nggak berubah kata Jabir. Ya, yaitu ketika matahari terbenam dan langit itu sudah mengeluarkan warna senjanya, merah ke oranye-oranyean, ya adik-adik ya. Nah ini berarti tandanya adik-adik rahimakumullah, waktu sholat maghrib itu sangat sedikit. Ya, jadi kalian nggak boleh tunda-tunda sholat maghrib kecuali apa? Ada uzur. Contohnya apa Kak Vicky? Misalkan kalian lagi kena macet, lagi di jalan tol kena macet, waktu maghrib sudah masuk, belum dapat rest area, mau sholat susah adik-adiknya, maka boleh kita menggabung atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Insya Allah nanti kita akan pelajari pada kajian-kajian berikutnya adik-adik. Nah, tapi Kak Vicky kalau misalkan aku nggak ada uzur, aku cuma males aja, aku lagi asik main game, aku mau main game aja, aku nggak mau sholat maghrib dulu, sholatnya nanti, itu gimana? Ah, itu adik-adik dosa nanti, ya. Jangan ditunda-tunda kalau sholat, tak boleh. Lalu berikutnya adik-adik, malaikat Jibril pun datang kesekian kalinya. Tapi kali ini malaikat Jibril datangnya tengah malam. Tengah malam tuh jam berapa Kak Vicky? Biasanya tengah malam itu jam 12. Ya,
Lalu ya Jibril datang lagi, kata Jabir, antara pertengahan atau sepertiga malam. Malam Nabi Muhammad lagi bobo adik-adik, dibangunin sama malaikat Jibril. Muhammad, bangun, ayo sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat isya, Allahu Akbar, di pertengahan malam. Ya, begitu. Berarti Kak Vicky, waktu akhir sholat isya itu tengah malam ya? Iya adik-adik. Kalau kalian tidak ada uzur, batas sholat isya itu adalah akhirnya tengah malam. Ya, tapi Kak Vicky kan aku ngantuk, boleh nggak aku sholatnya di awal waktu? Boleh adik-adik. Maka malah sebagian ulama, kalau misalkan kita orangnya gampang ngantuk, lebih afdol sholat isyanya di awal waktu ketimbang diakhirkan. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, kemudian ya malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari sudah terang. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sama malaikat Jibril, Muhammad, bangun, ayo sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh ketika ya matahari sudah agak muncul adik-adik. Kalau kita sekarang itu bisa dikatakan waktunya sudah syuruk ya. Waktu syuruk ya, begitu. Udah terbit mataharinya, begitu adik-adik. Nah, ini adalah akhir waktu sholat subuh ya. Jadi kalau misalkan waktu sholat subuh itu adalah termasuk waktu sholat yang pendek adik-adik. Jadi ada dua waktu sholat yang waktunya pendek. Ada yang tahu nggak adik-adik sholat apa? Sholat maghrib sama subuh. Betul sekali ya. Sholat maghrib dan sholat subuh. Masya Allah. Oh, Caca bener Caca ya. Caca sholat subuhnya suka kesiangan gak Caca? Ya suka ya. Jangan kesiangan ya Caca ya. Kalau dibangunin sama Umi langsung bangun ya. Zafran kalau sholat subuh juga harus disiplin ya. Jangan kalau dibangunin Zafran, ayo sholat subuh, nggak mau. Aku mau ngimpi, aku lagi ngimpi makan hamburger Umi. Wah, gimana ya? Dan yang lain juga sama adik-adik ya. Walaupun ngantuk, tetap bangun. Ya, nah, ayo bangun sholat subuh. Siap. Jangan malah selimutan lagi. Aduh, aku ngantuk. Sholat subuhnya nanti aja. Jangan begitu adik-adik rahimakumullah. Ya, sholatnya harus semangat. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, untuk kajian kali ini cukup dulu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya Kak Vicky akan berikan ringkasannya, waktu-waktu sholat, awal sholatnya tuh kapan, akhir sholatnya tuh kapan, dan juga kita akan membahas tentang keutamaan kalau sholat tepat waktu ya, terus bahayanya sholatnya ditunda-tunda. Nah gitu adik-adiknya, jangan sampai kalian gak ikut kajian berikutnya. Sekarang silakan apabila ada kalian yang ingin ditanyakan ya. Silakan, yang mau tanya silakan. Sebutkan namanya. Namanya siapa ini? Sofia. Oh, Sofia, Masya Allah. Sofia tinggal di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor, Masya Allah. Sofia umurnya berapa?
Oh, di Bukit Dago. Masya Allah, pinter banget Sofia. Masya Allah. Sofia umurnya berapa? 3 tahun 1 bulan. Oh iya, pinter ya. Mau nanya apa Sofia? Hmm? Aku udah boleh sholat belum? Oh, Sofia nanya adik-adik. Adik-adik, teman-teman semuanya, Sofia umurnya baru 3 tahun setengah. Sofia nanya, Kak Vicky, aku udah boleh sholat belum? Jawabannya Sofia, boleh. Bagus. Sofia nanti belajar sholatnya sama Umi sama Abi ya. Kalau perempuan kata Rasulullah sholatnya paling bagus di rumah ya. Terus kalau misalkan Sofia diajak Abi ke masjid, Sofia nggak boleh lari-lari ya. Nanti di masjid Sofia main petak umpet. Ya, barakallahu fiik Sofia, masya Allah. Silakan siapa lagi yang mau tanya? Hari. Siapa? Harik. Harik siap, silakan. Tinggal di mana Harik? Wassalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau Arik di Bekasi, Harik tinggal di Bekasi, iya. mau tanya Kak, Mm-mm. kalau telat bangun sholat subuh itu masih boleh sholat atau nggak boleh? Masya Allah. Aduh, Harik bertanya. Tapi pertanyaan Harik bagus ya. Kak Vicky, aku kan sholat subuhnya, misalkan kita sholat subuh kesiangan. Tahu-tahu pas lihat jam udah jam 6:15. Boleh nggak kita sholat? Atau kita nggak usah sholat aja, libur dulu sholat subuhnya. Jadi adik-adik rahimakumullah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya pengalaman sekali seumur hidup beliau. Ini sholat subuh doang ya, ada nanti sholat yang lain. Jadi Rasulullah habis safar, ya, diriwayatkan Rasulullah habis perang, ya, habis melalui peperangan adik-adik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah malam di perjalanan berhenti istirahat. Lalu beliau bilang, siapa yang mau jaga ini waktu kita untuk sholat subuh? Maka Bilal bilang, aku wahai Rasulullah. Ya udah, Bilal yang begadang adik-adik. Bilal begadang nungguin sampai waktu subuh. Tapi qadarullah adik-adik, yang namanya lagi perjalanan capek banget, apalagi habis perang. Bilalnya ketiduran. Tidur radhiyallahu anhu, ketiduran adik-adik. Tiba-tiba Rasulullah kaget. Bangun-bangun mataharinya udah tinggi. Semuanya kaget. Bilal pun kaget. Bilal, kamu kok nggak mau tidur ya, nggak bangun? Aduh, aku ketiduran, kata Bilal begitu. Bilal minta maaf ke Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak apa-apa. Tapi kita pindah dari tempat ini, kata Rasulullah. Tempat ini ada setannya. Yuk kita pindah dulu yuk ke tempat yang lebih jauh sedikit. Nah, adik-adik rahimakumullah, dari hadis ini ya, apabila kita sholat subuhnya kesiangan, maka kata para ulama, kita harus tetap sholat subuh walaupun sholat subuhnya kesiangan. Tapi Kak Vicky mengingatkan, jangan sampai dijadikan kebiasaan. Bahaya adik-adik. Adik-adik yang laki-laki nih, atau tanya di sama abinya yang rajin ke masjid. Kalau misalkan sholat subuh, udaranya itu masih enak banget. Kalau misalkan nih Kak Vicky sholat subuh nih adik-adik nih, jalan gitu ya, Kak Vicky hirup.
Udaranya segar sekali adik-adik. Kata para ulama salaf, kenapa udara subuh itu masih enak, masih segar? Karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik masih tidur, belum bangun. Ya, begitu adik-adik. Adik-adik rahimakumullah, sudah dengar azan? Berarti ini tanda kajian kita hari ini cukup dulu ya. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Di rumah Kak Vicky udah azan. Kak Vicky-nya mau sholat ke masjidnya. Emangnya mau kajian terus? Ya, udah azan. Kita kajiannya udah selesai dulu ya. Udah dipanggil sama Allah. Kan udah belajar nih awal-awal waktu sholat. Yuk kita amalkan. Nggak boleh begitu. Itu namanya tidak baik sama guru ya. Baik adik-adik, kita tutup doanya yuk. Kita tutup kajiannya dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.